والشهداء والصالحين والملائكة والمقربين والعلماء والعاملين الفاتحة والشهادة في سلطان العليا بقدر اعتباره ثم السلطان العليا سمع بها سمع السامي ثم السلطان العليا سمع بها الدين نكسبني ثم إلى عليا إلا الذين أتشهد في نفسي ثم إلى عليا إلا المشاهد والمغارب الفاتحة والصلاة على المرسلين الكرام ثم المرسلين المرسلين النبيين ولدكم أزواجنا وأولادنا وذريتنا والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا الحضور والمحكم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun. Maka qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi al-hadis. Qauluhu ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi, udkhulu al-jannata, masuklah kamu sekalian al-jannata ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang kamu berbuat. Allah sudah mengisyaratkan kepada hamba, jika kamu rajin beribadah, jika kamu rajin beramal soleh, udkhulu al-jannata, masuklah kamu sekalian ke dalam surga. Ma'a qaulihi sallallahu alaihi wasallam, beserta sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi, la yadkhula, tidak akan bisa masuk ahadukum, salah seorang di antara kamu, al-jannata, ke dalam surga, bi amalihi, dengan sebab amalnya. Al-hadis. Jika Nabi menerangkan tentang makna ayat udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun, Allah sudah bilang kalau kamu rajin ibadah, betul, masuk ke dalam surga. Tapi Kanjeng Rasul dalam hadis beliau, orang itu masuk surga bukan karena amal. Maka dari Quran ke hadis ada makna tafsirul hadis. Dalam tafsirul hadis diantaranya kenapa baginda Nabi beliau bilang orang masuk surga bukan karena banyak amal ibadah yang dia perbuat. Ternyata di sana ada makna yang tersirat. Apa? Ayyadkhuluna jannata biridhoillahi ta'ala. Jadi orang bisa masuk ke dalam surga dengan sebab mendapatkan keridhaan Allah. Isi dari biridhoillah terbagi lagi furu'iyahnya. Yang pertama adalah al-adabiyah, tergantung kesopanan ini orang di dalam melaksanakan hablum minallah dan di dalam melaksanakan hablum minan nas. Jadi yang bisa masuk ke dalam surga orang yang beramal dan amalnya itu dapat ridha Allah, dan amalnya dapat ridha Allah karena dia adabnya bagus, bukan semata-mata melakukan ibadah doang,
Kenapa? Karena kalau dilihat di dalam tafsir itu orang di neraka banyak yang ahli sholat, ya, dalam neraka. Banyak orang yang ahli Quran nyebut. Ya. Secara akal mereka kan sudah melakukan amal ibadah, tapi kok bisa masuk? Itu kan ghairu makul, secara lahiriah nggak masuk di akal. Ya. Maka Syekh Al-Habib Umar Al-Hafiz, ya, dia dari Yaman, Hadul Maut, mungkin kita kenal di medsos. Satu kaul dari ucapan beliau, ya, di antaranya adalah, aku jika ke Indonesia kenapa lebih sering berkunjung kepada orang-orang soleh yang sudah ada di makom-makomnya dibanding aku berkunjung dengan orang yang masih hidup. Satu jawabanku adalah karena aku lebih suka silaturahmi kepada orang yang hakikatnya hidup walaupun secara lahiriah sudah mati, dibanding aku datang kepada seseorang lahiriahnya hidup tapi hakikatnya orang mati. Itu dahulu. Bahkan salah seorang habib juga beliau mengatakan, jangan senang dulu dengan amal ibadahmu yang setinggi gunung. Ya. Kenapa? Karena banyak orang seperti itu ketika di akhirat diperlihatkan dia punya amal ibadah bagaikan debu yang berterbangan. Sudah tanya di sini. Intinya apa? Al-adab. Ya. Jadi kuncinya itu adalah adab. Ya. Maka di sini Allah bilang silakan masuk dalam surga dengan amal kamu. Tapi Nabi menafsirkan dari ayat tersebut bi amalihi ay bi ridho illahi ta'ala bisababi amalihi. Jadi Allah bilang silakan masuk ke dalam surga dengan amal ibadahmu. Diteruskan lagi dijelaskan oleh baginda Nabi amal yang di dalamnya sudah mendapatkan ridho Allah. Dan jalannya di dalam tafsir sufi tidak ada cara lain yang dilakukan oleh seorang muslim kecuali mengikuti daun Imam Ali. Ya Rasul, ya, aina atur, mana jalan yang lebih mudah agar saya dapat ridho Allah dan saya dapat mengenal Allah. Dibimbing oleh Kanjeng Rasul yang makna dari kalimat kakinya Kanjeng Nabi kepada Imam Ali, kenalin dulu Allahnya. Kalau kamu sudah kenal Allah, terus kamu ridho dengan ketetapannya, dan kamu selalu bersyukur dengan nikmatnya, itu ciri-ciri kamu kenal Allah dalam tahap abziah. Maka jika orang kenal Allah, mesti hidupnya dia semua. Kenapa? Tidak ada keluh kesah itu tidak ada. Karena dia yakin kenal dengan keputusan Allah. Saking baiknya Allah, kita lihat di dalam hadis An-Nabawiyah. Juga kita lihat kepada hadis Arba'in An-Nawawi. Juga kita lihat dalam kitab Tajridus Shorih, kita lihat dalam Jawahirul Bukhari, kita lihat dalam Sahih Muslim. Banyak keterangan pertama kali kita ditulis di dalam perut ibu kita catatan rezeki. Uktub rizqahu. Ketika kita akan dibentuk 120 hari, Allah tiupkan roh kita yang pertama kali ditulis sebelum roh tiup, salah satu malak rezeki dulu. Ya malak uktub rizqahu, tulis rezekinya, itu nomor satu. Ya, maka Nabi dalam sebuah ajaran tahta akadamil ummahat surga ada di bawah bapak kaki ibu. Kenapa? Asror kita ada di dalam perut ibu kita. Bahkan jika anak sering ngasih hadiah kepada ibunya, rezekinya nggak ada putusnya, ibu. Dan anak yang ngasih rezeki kepada bapaknya senantiasa yang ada punya kewibawaan. Ya. Jadi dua-duanya kunci rezeki ibu, kunci kewibawaan bapak. Maka jika kita bahasa dikurang dihargai orang di kantor, di perusahaan, Fatihah itu buat abah kamu. Ya, Fatihah. Asrornya dari Fatihah itu keluar. Berapa banyak? Terserah apakah kamu mau ngikutin bilangan ayat apa surah huruf yang ada di Fatihah. Berapa huruf di Fatihah? Ganti ya nanya, jangan bapak dulu nanya, saya nanya. Huruf yang ada di surah Fatihah ada berapa? Berapa? Itu kan ada suatu kajian seperti itu. Kenapa? Karena setiap huruf Quran itu kan ada asrar. Contoh ini,
Ya. Tadi kalau saya baca Fatihah di sholat, ya, ba'da subuh. Ada dalam kitab orang yang baca Fatihah ba'da sholat subuh 40 kali. Ba'idatun anil bala wal musibah. Orang yang baca Fatihah 40 kali ba'da subuh, Allah jauhkan dari bala dan musibah. Pernah baca Fatihah subuh 40 kali? Sebuah diri ya, doa aja segera-gera ya, buru-buru Fatihah 40 itu fadilah. Sehingga punya amalan, wis kamu istiqomah bisa nggak habis subuh baca Fatihah 40 kali saja. Itu tuntunan. Kenapa? Jika kamu baca Fatihah sekali saja ikhlas, sekali saja, 2 keuntungan. Akan turun rahmat Allah kepada kamu. Dan yang kedua, akan didampingi oleh malak hafazoh 2. Orang yang baca Fatihah di rumahnya sendiri itu 2 dapatnya. Rahmat Allah dan juga malak hafazoh. Sekali baca Fatihah. Sekarang kalau dia baca Fatihah ila hadrati ya, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, 3 dia dapat. Kenapa? Nurnya Syekh Abdul Qadir betul. Rahmat Allah ada, malak hafazoh juga ada. Berapa? 3. Maka jika orang baca Fatihah bukan kagak ada apa-apanya, ada isinya. Nah, jumlah huruf yang ada di Fatihah kan 125. Maka jika kita baca 125 kali boleh, silahkan. Saya ngambil 100 saja, yaumut tamam, silahkan. Karena Allah tadi juga ada 100 lagi. Apa aja saya minta diskon? Berapa? 11 bisa atau enggak? Bisa. Ya, kita tahu sudah cuma ya. Atau misalnya mau kerja buru-buru lah. Ya. Jadi amalan kita sering minta diskon. Gitu. Tapi buahnya pengen cepat ke kita. Ya, jadi sholat sebentar pengen masuk surga paling dulu. Ini kita adalah bapak kan begitu, coba bisa berkondangan. Baik kondangan, lalu bos bayar dulu sebentar. Bayar sebentar. Sebut. Ya, kondangannya lama ada kondangan sholat. Kondangan. Jadi kagak nenek kagak hati-hati. Lalu tungguin, bos sholat dulu sebentar. Itu giliran sholat masih sebentar. Itu kita ya. Makanya jika orang baca Fatihah Bismillah ta'ala al-Fatihah 2 dia dapat. Tapi jika tidak hadoroh tawasul dia dapat 3. Nah kalau tawasulnya marotib, susunannya banyak, lah orang yang beliau sebut itulah akan hadir. Maka orang baca Fatihah itu tergantung intisabiyah yang punya hati. Bapak ikhlas baca Fatihah, hadirin Nabi Hidir alaihi salam, beliau hadir. Cuma setelah beliau hadir, Bapak bisa ngobrol apa enggak? Sekali baca Fatihah. Itulah yang namanya Quran banyak asrar. Ya, maka turunnya wahyu Quran ayat Iqra dengan sholat Bapak hampir sama bilangannya 7. Ya, kita dalam sujud ada berapa kata bacanya yang ada? 7. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ada berapa kata? 7. Iqra 1, Ba 2, Ismi 3, Rabbi 4. Tak 5, Rabbi Al-Najri 6, Kholak 7. Itu turunnya malak Jibril menemui Kanjeng Rasul ngajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari turunnya ayat Iqra dengan sholat Bapak ketemu sudah. Bilangnya ada 7. Ditambah lagi dengan lubang nafsu Bapak ada berapa? Ada 7. Ya. Kalau kita lihat ini asrornya 7 kok luar biasa gitu. Langit 7 lapis, ya. Nah, bumi 7 lapis. Laut ada 7 samudra. Ya. Planet yang pertama kali Allah bikin ada 7. Sampai warna pelangi ada 7. Pelangi itu ya. Pelangi sih berapa warnanya? Kenapa hijau? Itu ada 7, ya kan? Ya. Itu tafsir yang bilang warna pelangi itu 7. Kalau nggak percaya nanti kapan-kapan Bapak itu ada pelangi, gitu kan? Itu warnanya nggak lepas dari 7. Ya. Nah sekarang dalam Quran Quran Al-Fatihah disebut juga dengan Sab'ul Masani. Ada berapa? Ada 7.
7. Maka orang yang baca Fatihah sekali saja masuk ke dalam dia punya hati. Karena itu satu masa sirnya. Maka disebutkan dengan julukan Ummul Quran. Maka jika kita dalam rumah Fatihah sekali saja, yakin rahmat Allah ada di situ, malah hafazah satu ada di situ. Ya. Nggak percaya jika Bapak ada di tengah hutan, wis di depan Bapak dengerin Fatihah buat Abdul Qadir Al-Jilani, ikhlas, ya. Terus Bapak lihat ada beliaunya, rahmat Allah ada, malah hafazah ada, kabur sudah. Itu cuman sekali. Ya, nggak apa-apa kalau Bapak mau tes uji nyali, ngikut titik, ya, pas menampakkan Fatihah Abdul Qadir, nggak berani nyamperin Bapak. Andai kata yang lihat kalau dari jauh, nyamperin Fatihah lagi, nggak mau, gitu, ya, beda praktek karena katanya doang. Ya, itu jika kita baca Fatihah 40 ba'da subuh itu lidakil galak wal musik wal musibah, ya. Nah, lagi gitu doang, pulang kemarin kelar kita makan deh. Lama amat kan sih, malam berkali ya, gitu. Dan pakai apa? Ya, liritin ya 40 kali pada subuh. Kemudian niatnya lillah aja. Ya. Kalau buat rizki, nah kalau rizki itu dawuh Imam Ghazali. Paling enggak malam kita baca 125 Fatihah. Itu Imam Ghazali kaulnya. Ya. Jadi jam berapa akalnya? Jam 2 pagi. Wah, punya hati itu pasti. Nah, itu terserah. Mungkin saya udah bilangnya. Ya. Itu jam 2 pagi mulai kita punya rezeki, Allah titipkan orang di dunia itu jam 2 turunnya. Ilmu buat Bapak turunnya jam 2 pagi. Jodoh buat Bapak itu turunnya jam 2 pagi. Nasib Bapak siang itu ketentuannya jam 2 pagi. Maka disebut dengan turufal lail, penghujung malam. Karena dalam fikih tauhid yang namanya malam dibagi sepertiga. Jam 8 sampai jam 10 itu awal malam. Ya. Jam 10 sampai jam 12 itu kedua. Jam 12 sampai jam 2 itu turuf namanya, penghujung malam. Penghujung malam jam 2 Kanjeng Nabi bangun, terus beliau qiyamul lail. Habis qiyamul lail menjelang subuh beliau dekati dulu istri beliau, pasrahkan dengan istri beliau. Maka Kanjeng Nabi sering tidur dengan istri-istri Kanjeng Nabi itu di atas jam 2 kan? Ya. Setelah itu beliau bangun, terus beliau mandi, siap-siap sholat sunnah fajar, qobliyah subuh, baru subuh. Itu waktu sunnah. Dari harus maghrib. Ya, main lagi harus maghrib, bisa ngaji. Tanggung ada, udah, belum nanti. Maksudnya belum hadas tuh. Ya, salah sendiri, bisa gitu namanya nama ini. Ya, atau enggak boleh. Kalau di satu kalau mengatakan kayak ini pada mati makruhat, ya makruh. Kenapa? Karena para aulia di antara Abdul Qadir Al-Jilani jauh diri itu pada mati kuat sampai turun waktu isya. Ya. Bahkan jika kita baca Fatihah pada maghrib, ya, menjelang isya, nah Fatihahnya 40 itu adalah doa terkabulnya hajat. Ya. Bapak punya hajat apa? Nah, Fatihahnya maghrib menjelang isya itu 40. Ya. Kok 40 bagi kalian tahu? Saya baca kitabnya memang begitu. Ya. Jadi kadang-kadang diskon 21. Nah, dulu saya ngarang kita. Ya, cuma baca doang. Itu untuk apa? Di kabulnya hajat, gitu Pak ya. Dan kecuali kalau kita misalnya, saya pengen ngambil dari para syuhada. Ya, yang perang Badar berapa? 313, silakan. Maka keberkahan Bapak semuanya Allah buka. Terus Bapak punya kekurangan Allah tutup. Kata-kata mabruk. Keberkahan jika kita bisa baca Fatihah 313 diambil dari jumlah bilangan para rasul. Ya, dan seperti itu. Ya, maka jika pengen jauhin musibah itu pada subuh. Karena Allah bikin turunkan musibah kan isinya 4. Ya. Orang Islam dapat musibah isinya 4.
Yang pertama di antara isi musibah tersebut adalah bisa berupa ajab. Jika memang dia itu sudah tarik sholat, udah nggak mau ibadah sama sekali, turunnya berupa ajab. Nah, yang kedua, jika dia rajin sholat, terus dapat juga musibah. Yang namanya orang kan nggak lepas daripada dosa, teguran. Ya, bisa berbuat jelek ditegur. Nah, yang ketiga, ini orang sebabnya kagak ada. Tahu-tahu dia nggak berbuat maksiat, dia dapat musibah. Nggak salah apa-apa, tahu-tahu dapat fitnah. Nah, yang model ini ditaruh kira derajat, mau ditaikin derajat. Maka jika bapak di rumah, bapak nggak punya salah sama orang, tahu-tahu dihujat habis-habisan, itu mau ditaikin derajat. Ya, kenapa? Karena Allah turunkan ujian tanpa sebab. Kalau yang dua ini kan ada sebab. Yang pertama, anak nggak pernah ibadah sama sekali. Yang kedua, dia ibadah tapi dia maksiat, Allah tegur. Yang ketiga, ini orang nggak pernah berbuat salah sama orang lain, tapi kenapa turun musibah, mau ditaikkan derajat yang ketiga. Ya. Nah, yang keempat, burhan untuk pembuktian. Nah, pembuktian ini yang banyak di antaranya para nabi, para rasul, seperti Nabi Ayub alaihi salam. Ya. Nabi Ayub nggak ada sebab kalau dikasih penyakit. Kenapa kok dikasih sakit? Karena iblis. Ya Allah, saya mau turun kepada kekasihmu Ayub. Pengen tahu kesabarannya sejauh mana? Kata Allah, silakan tes. Benar. Ya, lagi sujud, dia habis dikit kan sujud, ditiup dari telinga, baru gatel semua. Ya, nggak sampai proses 3 hari, pagi langsung datum tumbuh. Sampai beliau punya harta banyak buat berobat, nggak sembuh. Sampai di dalamnya ada keterangan tafsir, setiap beliau mau zikir, ditaruh jantungnya, selesai, ditaruh lagi ke badannya. Kenapa? Masa ujiannya masih ada. Saya nggak nolak. Itu Ayub. Sampai bahasanya iblis angkat tangan, benar ya Allah, kekasih Ayub luar biasa kesabarannya. Ya. Sampai dia punya keturunan, rumahnya lumpuh habis itu Ayub. Cuma untuk apa? Dengan burhan, pengertian Allah ini kekasihnya diperlihatkan tuh seperti itu. Ya. Sampai Nabi Ibrahim juga tuh dibukti. Ya. Turun satu malam, kenapa? Ya Allah, kenapa kau seperti Ibrahim ini menjadi khalilmu? Gitu. Ya kamu nggak percaya, turun aja. Benar. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau lagi membela kambing, diminta kambingnya kasih. Asalkan kamu tasbih dulu, ada kasih satu. Dibaca satu malam itu subuh kudus walaupun malaikat waduh, itu kan itu yang tegas. Dikasih satu. Apa kata Nabi Ibrahim? Tasabuh di Rabbi syarat rajul pemuda. Kamu nyebut lagi, nyebut nama Allah, aku senang, aku kasih lagi 3. Dibaca lagi oleh Jibril, subuh kudus walaupun malaikat waduh, dikasih 3. Yang nyebut lagi dikasih semua. Begitu. Kan ratusan ribu kambingnya Nabi Ibrahim. Dan satu kambing yang ditandai emas 100 gram. Gitu. Yang jaga anjing, kami sudah ada waktu itu. Ya. Kaya, saya bilang Nabi Ibrahim itu. Ya. Terus dibaca oleh Jibril, subuhun kudus rabbuna walaupun malaikat waduh, dikasih semuanya berikut anjing-anjingnya, kita bawa semua. Baru terus ada Jibril, ada tolak lagi. Ini tapi buat yang cuma tes. Apa kata Nabi Ibrahim? Patangan yang udah ngasih, yang ambil lagi. Bingung Jibril ya. Gua main kambing. Kalau orang dipotong, dia doyan. Dari situlah ada perdebatan. Aku nggak terima. Tapi kan aku malaikat, aku nggak mau terima buat apaan? Ya urusan kamu. Kamu minta, ini aku kasih. Terus kamu minta balikin lagi ke aku nggak mau terimanya. Itu Nabi Ibrahim. Ya. Sampai Allah kasih peringatan kepada keduanya, ya udah kamu jual, kasih kepada apa wal masakin. Ya. Jibril katakan juga benar Ibrahim Khalilullah. Ya Bapak praktek punya kambing tenun banyak tuh begitu ya. Kalau gue baca subuh kudus walaupun malaikat, lu kasih gak kamu dia buat gue? Agak. Apa kata kamu? Kalau gue ngaji, gue udah ngaji, gue mau ngerti, gue gak mau ngerti. Ya, itu apa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi bahasanya musibah yang keempat ini pembuktian. Maka para wali dibuktiin semua. Ya, maka jika Bapak kagak punya sebab apa-apa, tahu-tahu dapat musibah, itu isinya mudah-mudahan
untuk ditaikkan derajat. Ya, jangan malah ngeluh. Ini malah ngeluh. Ya Allah, sudah sholat, sudah ngaji rajin, niat karenamu, tapi masih aja dapat musibah. Gitu. Kita nggak tahu isinya musibah. Ya, kenapa? Nafsu kita lebih besar. Yang kata Nabi, jika umatku dia bisa nahan nafsunya, ya, terus nafsunya itu disingkirkan, niscaya jika dia sholat alas itu kelihatan setiap dia takbir. Nah, kita buktiin. Ya, kata Nabi bilang begitu. Jika umatku nggak terbelenggu sama nafsunya, setiap dia takbir langsung lihat alas, bukan Ka'bah lagi. Terus kenapa kok kita sampai ke sholat gak pernah lihat alas? Nafsu kita lebih besar dari rohani kita. Anania. Maka jika kita artikan takwa secara lafzi, intisarul awamir wastinabun nawahi, itu kan lafziah. Secara ma'nawiyah, tarkus sirri bisirri, meninggalkan rasa dan merasa. Jika kamu melakukan ibadah masih merasa takwa, belum takwa, sampai dirimu merasakan rasamu dengan Gusti Allah, baru benar. Jadi kita praktek takwa nomor 2. Jadi kita duduk di sini nggak merasa ahli ilmu, nggak ada, kosong aja. Maka Kanjeng Nabi dapat julukan ummut. Makanya secara manawi Kanjeng Nabi nggak merasa pintar, nggak merasa bisa baca, nggak merasa bisa nulis. Itu makna-maknanya sebenarnya. Ya. Jadi rasanya itu dari mana? Dari Gusti Allah langsung. Ada apa-apa yang jawab Gusti Allah. Ya, melalui Kanjeng Nabi. Ya, ya, itu kan yang Rasul bilang itu kita buktiin. Ya, benar nggak kalau nafsu saya udah pipis, saya bisa lihat aras. Ya, maka nggak heran seorang waliullah diantaranya sebelumnya juga begitu, pas lagi ulit turun bidadari. Ya, kan udah ada bidadari di surga, turun. Godaan ditiup, melanggar bidadari. Jangan gagal bidadari menghambatannya ke Allah. Ya. Kalau kita lagi turun bidadari gimana? Ya, terus kan bidadari kan muntah, kan bidadari, ya. Terus yang bini kita muntah kita, ya. Nabi Musa ini gimana sih? Ya. Baru melihat nurullah, belum jat ya, tapi baru akan keluar jat berupa nur. Begitu Sina hancur, dengar kalamullah turun, ya. Dan beliau didampingi Nabi Harun, kenal dengar suara umatnya pingsan 40 hari, saking jelek suara manusia. Nabi Musa. Ya. Maka jika orang bisa dengar kalamu, ya, khawatir dengar kalam orang, itu yang sudah. Ya, itu beda seperti itu. Maka Kanjeng Nabi bilang begitu, ayo kita bukti. Ya, kalau memang umat Kanjeng Nabi bisa lihat aras di waktu sholat, ayo prakteknya caranya gimana? Ya, tapi masalah itu nggak usah bingung. Kenapa nggak usah bingung? Ya karena Allah sudah tulis rezeki itu pertama kali ketika kita ada di dalam kandungan. Itu isi musibah seperti itu. Ya, dan ini Fatihah aja. Ya, Fatihah kan nggak panjang. Kita kerja aku dari kita baca. Bapak lakon aku, terus bapak bisa. Setiap bapak baca lakon sekali aja, Kanjeng Nabi ada. Ya, itu seluruh ayat. Karena lakon ini termasuk surat Makkiyah yang Allah turunkan di Makkah ketika sedang diskon umat Islam. Turun itu lakon aku dibaca makmur. Ya, maka jika orang rutin dia baca lakon aku, ba'da sholat persis seperti Imam Sibli. Imam Sibli itu banyak yang mimpiin para sahabatnya sering dipeluk Rasul. Apa yang ditanya, kenapa ya Rasul tiba Sibli sering banget kau peluk? Apa katanya Nabi? Karena aku senang dengan wiridnya Sibli setiap kali sholat baca lakon aku. Itu orangnya masih hidup, Imam Sibli. Belum meninggal. Ya, itu maknanya seperti itu. Jadi Quran sendiri ada yang menerangkan tentang lafzi. Nah di sini hadis Nabi menerangkan tentang maknawi. Ya, maka sering kita dengar jika orang ceramah dan anak satu kita dulu abadan. Jika kamu berpegangan kepada keduanya, Al-Quran dan hadis, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Maknanya bukan hanya ini Quran, ini hadis bukan. Jika Quran menerangkan tentang syariat, ada hadis yang menerangkan tentang hakikat, tentang satu pembahasan.
Dan jika Al-Quran menerangkan tentang hakikat,